Saudara-saudara, saya mengambil kebijakan bahwa uang ini jangan disimpan di bank. Mengapa? Karena bank sudah tidak bisa merahasiakan kekayaan nasabahnya yang disimpan di bank. Apa buktinya? Seluruh yang kita simpan di bank itu diumumkan bahwa rekeningnya sekian banyak, khususnya lagi rekeningnya Panji Gumilang diumumkan lagi ada 15 triliun. Ini sesuatu yang sulit untuk dimengerti. Sebuah negara yang mestinya melindungi hak-hak warga negaranya, namun ada sebuah lembaga negara yang mengaku kementerian atau apalah mengumumkan, dan pengumumannya itu justifikasi menjadi konsumsi publik sehingga mengakibatkan hal-hal yang hiruk pikuk. Kemudian setelah hiruk pikuk itu dipulangkan kepada Panji Gumilang penyebabnya. Nah inilah, maka jangan percaya kepada bank untuk saat ini. Karena tidak bisa menyimpan kekayaan nasabah. Tapi jangan pernah dana-dana kita ini disimpan di Swiss. Jangan meniru orang-orang kaya Indonesia yang menyimpan uangnya ada di Swiss, ada di Singapura. Walaupun kita dinista, dana-dana kita diblokir. Jangan pernah kita benci kepada negara. Jangan pernah kita benci pada negara. Jangan pernah uang kita simpan di negara asing. Simpanlah dalam peti Indonesia. Kalau peti bank tidak bisa mengamankan kekayaan Az-Zaitun, maka buatlah peti sendiri. Itulah tabut penyimpan dana untuk pendidikan. Maka dana yang kita terima ini tidak perlu kita simpan di bank. Kembali kepada tradisional, tapi rasional. Saudara-saudara, masih berkenaan dengan dana. Nanti ayat yang kita sampaikan tadi kita bahas di lain hari. Kita mendapat dana BOS. BOS. Apa itu singkatan dari? Bantuan Operasional Sekolah. Untuk tahun ini, yang semestinya bisa diturunkan lagi kekurangannya, juga terblokir. Diblokir. Diblokir, saudara-saudara. Jadi enggak turun. Kalau kita ikuti celotehan daripada Gubernur Jawa Barat, ada berbicara tentang dana-dana negara yang dikelola oleh Az-Zaitun, yang bisa merugikan dan sebagainya. Barangkali dana BOS ini. Saya gembira kalau BOS ditahan, tidak diberikan. Sangat gembira. Tidak usah sedih. Mengapa? Ya, tidak perlu sedih lah. Untuk apa sedih? Waktu berdiri juga nggak dapat apa-apa. Ada menteri yang mengatakan waktu berdiri Pak Habibie memberikan dana 1,2 triliun. Syekh
akan tuntut omongan itu. Saudara-saudara, Pak Habibie datang ke sini, 1 sen pun tidak memberikan kepada kita Az-Zaitun. Catat itu. Wahai menteri yang pernah mengatakan bahwa beliau Pak Presiden Habibie pada waktu datang kemari memberikan dana 1,2 triliun atas saran sahabat saya yang bernama Profesor Malik Fajar yang ketika itu Menteri Agama. Ketahuilah wahai bangsa Indonesia, itu omong kosong. Dan saya akan menuntut omongan itu. Az-Zaitun berdiri memang oleh bangsa Indonesia, namun bukan dari dana APBN. Pak Habibie sebagai presiden datang kemari, itu bagi kita sebuah penghormatan. Kami merasa terhormat karena Bapak Presiden mencantumkan tanda tangannya untuk membuka pembelajaran daripada pesantren Spirit Path Modern System Az-Zaitun Indonesia ini. 1 sen pun tidak membawa dana seperti yang diucapkan oleh salah seorang menteri negara yang masih hari ini bertanggung jawab. Nah, itu supaya dipahami oleh bangsa Indonesia, sehingga bangsa Indonesia ini tidak dikacaukan pikiran oleh ungkapan-ungkapan pejabat publik yang bertanggung jawab itu. Kita masuk ke BOS lagi. Kalau ini di stop dan kalau ini mengganggu keuangan negara, mari kita berusaha. Mari kita berusaha. Berapa lama kita mendapatkan BOS? Dari tahun 2009 sampai 2023. 15 tahun. Jumlah yang terkumpul dari BOS semuanya dari 2009 sampai 2023 adalah 55 miliar 816 juta 423.597. Itu angkanya sebelum diambil pajak. Mari kita, kalau ini mengganggu APBN negara, mari kita pulangkan kepada negara. Kami sangat menghajatkan bantuan BOS ini, namun kalau itu dianggap mengganggu keuangan negara, kami sanggup mengembalikannya. Namun minta maaf, bukan berarti kami menolak, tapi Gubernur Jawa Barat telah berceloteh tentang keuangan negara ini. Kita pulangkan, kita kembalikan, supaya negara tidak dirugikan oleh Az-Zaitun. Dan terus kita membantu negara dengan pajak. Jangan pernah tidak membayar pajak, karena itu kewajiban. Mari kita hitung, berapa setiap bulan kita harus mengembalikan. Jumlah yang kita dapatkan tadi 55 M, katakan 56 M, dibagi 15, dibagi 12. Mungkin pendapatan per bulannya 310 juta. Kita bisa kembalikan itu. Tapi tidak mengurangi honor guru.
Tidak boleh mengurangi honor muwadzaf atau pekerja atau yang membantu pembangunan di Az-Zaitun. Sama sekali jangan mengurangi kualitas pemakanan yang kita berikan kepada pelajar. Tanpa mengganggu itu, Syekh bisa mencarikan jalan keluar. Cuma 310 juta saja kita bayar per bulan. Mengapa? Karena memang pemberiannya tidak sekaligus. Dan kalau minta bunga, kita beri bunga. Berapa persen? Jangan pernah kita tampil dengan mandiri dan berdikari, ini dianggap mengganggu kestabilan negara. Saudara-saudara, saya kemarin mendengar dari salah seorang yang memberikan sambutan atas nama Kiai yang ada di Indramayu, malah ada satu kesepakatan bahwa apa yang kita miliki ini mau dibagi-bagi. Jadi mau dijadikan ghanimah. Silakan baca sendiri apa arti ghanimah itu. Nah, punya bangsanya kok mau dighanimahkan? Ini punya bangsa Indonesia. Mau dibagi-bagi. Mungkin karena melihat yang di atas. Menterinya gampang bercerita tentang sekian rekening, sekian, isinya sekian triliun. Jangan-jangan keuangan kita pun dijadikan ghanimah. Dijadikan harta rampasan. Serendah itukah orang yang memegang amanat negara yang berdasar Pancasila? Serendah itukah mental Pancasilais yang memegang kementerian itu? Mengumbar kemauannya sendiri? Saudara-saudara, saya bertanya, kalau dana-dana itu dirampas, masih sanggupkah kita menjalankan pendidikan ini? Kalau saudara tidak sanggup, Syekh sanggup. Karena Syekh sudah mewakafkan diri, keluarga untuk Zaitun, Syekh sanggup. Dan kita bangun kembali 10 kali lipat ini. Saudara, jangan pernah minta. Jadilah mental yang memberi. Agar persatuan bisa terlaksana. Kalau kita hanya meminta, nggak mungkin bisa terlaksana persatuan. Memberi. Apa memberi? Boleh kita ikhlaskan. Ambil semua yang kamu blokir. Kalau memang mau dijadikan ghanimah. Dan itu bukan dasar negara Pancasila. Pancasila bukan seperti itu. Mari kita bangkitkan Pancasila yang terlaksana dengan hari-hari kita lakukan di kampus ini. Biarkan yang di sana. Biarkan mereka merampas kekayaan Az-Zaitun. Bahkan sudah mengkapling ini untuk ini, untuk ini. Biarkan. Kita bisa bangkit apapun yang mereka rampas. Kita bisa bangkit. Remontada. Seperti apa yang kita jadikan tema 1 Muharram ini. Ini saja pesan saya. Ayat-ayat itu tadi kita baca nanti pada waktunya. Jadi dana kita masih diblokir. Orang tidak tahu bahwa nama Panji Gumilang atau AS Panji Gumilang itu dianggapnya kekayaan Syekh. Memang Syekh kaya. Mengapa? Karena Az-Zaitun kaya. Saudara duduk di kampus Az-Zaitun ini,
menjadi kaya. Mengapa? Karena zaitunnya kaya. Andainya Indonesia kaya raya, kita pun kaya raya. Karena Indonesia kaya raya. Saudara catat, saya ini sudah mewakafkan diri. Kan saudara tahu, mewakafkan diri. Keluarga pun sudah diwakafkan untuk perjalanan pendidikan Az-Zaitun ini. Mungkin orang yang tidak mengerti wakaf, ya silakan karena nggak mengerti. Tapi yang mengerti, pahamlah tentang itu. Ya ini saja, supaya saudara-saudara tahu jeluntrungan dana yang kita punyai, yang dipersiapkan untuk dirampas. Tapi jangan pernah khawatir. Berapa triliun yang dirampas, lipat sekian triliun yang akan kita dapat.